gitu. Apakah mereka selalu salah? Mereka nggak selalu salah. Contohnya ada beberapa ajaran mereka yang benar, kayak kebangkitan. Iya. Dan juga mengenai iman juga akan keselamatan. Banyak dari kita yang suka menganggap bahwa orang Farisi itu they achieve salvation by works, kayak keselamatan melalui dengan perbuatan. Tapi orang Farisi nggak percaya itu loh. It's okay to live a righteous life dengan membangun tembok pagar antara kita dan dunia. Kadang-kadang kita melihat pagar sebagai satu hal yang negatif, tapi kayak dibilang dalam film Fences, Denzel Washington, dia bilang the fences are there to protect us, to set boundaries. Orang yang suka nanya, ini macem-macem banget sih, nggak setuju gitu ya. Karena kadang-kadang kita punya pemikiran, punya budaya itu di mana orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang duduk diam dan mendengarkan. Nurut-nurut aja. Itu makanya kita punya antipati khusus terhadap orang Farisi. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia, kita login kembali ke Facebook. What's on your mind? Saya Iveta Inarai dan juga ada Pendeta Yohanes Sinaga. Halo Pendeta. Halo Ivy. Kita akan membahas lagi profil-profil yang ada di Alkitab. Kira-kira kita mau jadi temennya nggak ya? Seperti kita temenan sama teman-teman yang lain di sosmed. Jadi sebelum kita masuk ke topik, aku mau ingetin sahabat Facebook semua untuk follow sosial media dari Hope Channel Indonesia. Ada di Instagram, YouTube, Facebook, aplikasi dan website. Semua detailnya ada di layar kaca Anda. Supaya kita jangan ngomongin Facebook sama profil yang ada di Alkitab dulu. Kita di dunia nyata juga temenan dulu gitu ya di sosmed. Nah kali ini kita mau bahas karakter-karakter, karena bukan cuma satu orang aja Pendeta ya. Tapi yang banyak orang nggak mau berteman sama mereka karena popularitasnya cenderung negatif gitu ya. Nah untuk ice breaking mungkin aku mau nanya dulu, di sosial media ada nggak mispersepsi orang terhadap seorang pendeta muda Yohanes Sinaga gitu? Itu gue secara pribadi nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Gak tau, gue jarang sih pribadi kalau tahu atau ya. Jangan di sosmed deh. Mungkin orang pikir, oh kirain Pastor Sinaga gini, ternyata mungkin asli gini. Dulu kayaknya pernah deh orang bilang gini, mereka kira tuh gue kayak sombong, baru kayak suka ngejulit terus jatuhin orang. Mungkin karena kalau gue online suka gitu ya. Mungkin ini kali, kan kita udah sering online ya Pendeta ya. Jadi Pendeta punya komen agak kritis, tapi akhirnya selalu lol gitu kan ya. Jadi emang udah sifat. Emang gue selalu bagian kobarin ini sih biasa paling kontroversial, pasti bagian gue biasa aja. Iya, biasanya adalah tipe-tipe orang yang berasumsi. Bukan, kalau orang tuh sebutnya personality-nya 4D, 4 dimension. Jadi kalau yang biasa kita mikirnya 3 dimensi, yang ini 4 dimensi. Jadi beda kadang pemikirannya gitu ya. Bentar lagi IMAX. Tapi kita nggak promo bareng gitu. Nah kalau aku, karena sering dilihat di publik sebagai host gitu ya. Jadi orang menganggapnya, Ivy orangnya ramah, sama semuanya dia terbuka gitu ya. Padahal aslinya mah anak rumahan. Jadi mungkin banyak yang kecewa kali ya pas ketemu Ivy nggak disapa. Banyak yang sih. Lo pernah buat survei ya? Sapanya pas lagi di layar doang, tapi pas lagi ketemu langsung takut gitu. Anyway, karakter kita yang satu ini juga banyak mispersepsi yang masyarakat punya ataupun yang kita sekarang lah ya, ketika mendengar cerita mereka, dia kan nggak usah dibahas lah gitu ya, atau kalau beneran ada Facebook nggak usah di add friend lah gitu, ngapain temenan sama mereka ya. Kita main tebak-tebakan dulu. Pendeta mau kasih clue apa nih supaya teman-teman udah bisa mulai berpikir? Mungkin yang pertama adalah ada banyak panggilan kepada mereka dalam kitab Injil. Mereka dipanggil Grammateus, artinya adalah ahli kitab, nomikos, pengacara, nomodidaskolos, guru agama, dan terakhir hoi yudayo, orang-orang Yahudi. Jadi ada banyak sih, dan kadang-kadang kita gimana ya, karena panggilan terlalu banyak, definisinya terlalu banyak, kadang-kadang kita bingung ini dia lagi bicara tentang orang ini atau mungkin kelompok yang lain. Dan nama-namanya Yunani semua ya kalau nama-nama Yunani ya? Karena memang dari perjanjian baru memang, Ivy.
Tapi kalau lihat bahasa Indonesianya tadi kan dibilang ahli kitab, guru agama yang juga adalah orang-orang Yahudi, kayaknya udah bisa mulai kelihatan. Udah ya. bisa pelan-pelan. Siapa ya? Ini kelompok orang loh ya, bukan orang doang. Jadi kan lumayan gampang. Ada lagi nggak hint berikutnya Mas? Mungkin ini adalah sekelompok orang yang gimana ya? Mereka itu menjadi sumber antisemitisme di Barat. Antisemitisme. Ya, atau anti orang Yahudi lah. Jadi kebencian terhadap orang Yahudi itu seringkali dilandaskan kepada kebencian terhadap segmen kelompok ini. Oke. Jadi kebencian terhadap mereka bukan hanya dari masyarakat yang ada di cerita di Alkitab, tapi setelah zaman Alkitab, masih juga ada ya. Masih juga. Bahkan sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Tapi kita harus berteman dengan mereka nih, kan kita di Facebook ya. Iya. Kira-kira apa alasan pendeta kita mau bahas tentang mereka? Pertama adalah karena mereka memang tadi kayak Pak Pendeta bilang, mereka ini adalah segmen orang manusia-manusia yang salah dimengerti sampai hari ini. Salah dimengerti. Ya, jadi biarpun kita sering menggunakan mereka sebagai kayak ejekan. Iya. Kayak ini udah ejekan paling parah lah yang bisa lo kasih ke temen lo. Iya. Itu ejekan paling parah. Iya. Oke. Tapi justru itulah kadang-kadang kita gimana ya? Karena kita merasa kita sudah tahu, kita nggak mau mempelajari lebih banyak lagi tentang mereka. Iya. Jadi apa sih istilahnya itu udah kayak ada kita udah punya branding ke mereka. Iya, betul. Oke, atau label. Jadi kita nggak mau untuk mengeksplor lebih jauh gimana sih peranan mereka dalam kehidupan Yesus maupun juga dunia perjanjian baru, terutama kehidupan kita pada masa ini. Karena Yesus sendiri tidak menghindari mereka. Ya, Yesus Mereka sendiri tidak spesial di menghindari mata mereka. Yesus ya. Oke, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Kita login di Facebook. Tadi kita udah sempat bahas karakteristik mereka. Nah sekarang aku tanya deh ke teman-teman Facebook sekalian, kalau dibilang lu kayak orang Farisi deh, itu suatu komplimen atau suatu ejekan? Tadi pendeta bilang itu biasanya ejekan gitu kan ya, karena emang mereka terkenalnya dengan antagonisme mereka gitu ya. Tadi pastor udah bilang banyak mispersepsi tentang mereka. Kira-kira karena apanya gitu? Apakah kalau kayak tadi pastor tadi kan ya, karena kritis atau joke-nya terlalu gimana, jadi orang bilang terlalu cool dan suka menjatuhkan gitu ya. Kalau orang Farisi, apanya yang bikin mereka antagonis? Ada banyak sih. Yang pertama karena catatan para penulis Injil. Ya, jadi ada satu orang cendekiawan, dia bilang bahwa persepsi kita terhadap orang-orang Farisi itu sangat-sangat dipengaruhi oleh Injil. Betul. Nah, tapi kita lupa bahwa Injil itu bukanlah catatan sejarah yang lengkap. Jadi semua yang ditulis di Injil itu hanyalah catatan sejarah yang mendukung dan menguatkan kehidupan Yesus sebagai Mesias. Iya, tapi kehidupan masyarakat, budaya. Nah itu nggak dijelaskan, itu nggak pernah dijelaskan secara detail. Okay. Dan ada nggak lu kasih tahu? Ada nggak lu pernah baca di Alkitab penjelasan mengenai siapa orang Farisi? Enggak, kayaknya udah emang dari dulu ada aja. Ada aja gitu. Jadi yang kita diberikan hanyalah deskripsi mengenai siapa mereka dan teguran-teguran yang Yesus berikan kepada mereka. Dan memang semua teguran-teguran ini ya banyak yang negatif. Contohnya, kalau kita melihat Chambers Dictionary Dictionary mendefinisikan orang Farisi sebagai kata Farisi ya, bukan orang Farisi. Kata Farisi sebagai of very self-righteous or hypocritical person. Apa tuh ininya? Orang yang benar sendiri. Yang merasa berdirinya itu selalu munafik, benar, yang munafik. Dan dia selalu merasa dirinya itu nggak pernah salah. Jadi definisi modern mengenai kata Farisi itu sudah negatif. Itu makanya kan kayak lo bilang tadi lagukan apa namanya? I want to be a sheep. Ya, I want to be a sheep. Terus yang keduanya I don't want to be a Pharisees. Oke. Lihat, saya nggak mau jadi orang Farisi. Dan semua itu terjadi ya memang karena banyak kata-kata Yesus itu yang negatif. Contohnya, dalam Matius 23, 13-29, Yesus memanggil mereka itu munafik 6 kali loh. Itu kata-kata direct dari Yesus. Dia menyebut orang-orang Farisi sebagai orang yang munafik. Dan kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 40-44. Oke, dikatakan di situ bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Jadi kalau kita bandingkan dua ayat ini secara berdampingan, kita bisa tiba di kesimpulan kalau orang Farisi itu adalah tokoh yang negatif, yang antagonis, dan mereka adalah tipe-tipe orang yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Orang munafik siapa yang mau jadi temannya gitu? Iya kan nggak ada kan. Betul. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah ini gambaran yang lengkap dari orang Farisi di buku Injil? Kan itu pertanyaannya.
Dan kalau kita mau jujur masih banyak lagi ayat-ayat lain di kitab Injil yang memiliki corak yang sama. Di mana orang-orang Farisi itu dikerdilkan, kayak apa namanya, diberikan branding sebagai orang-orang yang munafik, orang-orang yang terlalu taat sampai mereka lupa orang tua segala macam. Tapi ada banyak juga ayat-ayat lain yang memuji kebenaran orang Farisi. Ivy bisa baca Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu luar biasa kan dikatakan kalau kehidupan keagamaanmu itu tidak lebih benar. Iya. Oke, kamu gak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kali ini Yesus itu memberikan gimana pandangan yang positif mengenai Farisi. Kita tadi dulu bilang tidak lebih benar, artinya you must exceed the Pharisees. Kemudian kalau dalam Matius 9 ayat 10 sampai 13, coba gue buka aja. 9 ayat 30 sampai ayat 10 sampai 13. Oke. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, kita sering melihat ayat ini dalam menyudutkan orang Farisi. Tapi perhatikan di kata-katanya, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Artinya apa? Ya lu nggak perlu, lu nggak perlu banget untuk gua, karena kalian tuh sehat. Kalian itu adalah orang-orang yang righteous. Dan kita saksikan bahwa baik Matius dan juga Lukas, mereka mempunyai narasi yang sama. Oke, kalau Lukas itu dia lebih fleksibel terhadap orang Farisi. Dia nggak pernah kayak ngejudge mereka seperti yang dibuat oleh Yohanes. Jadi setiap dari penulis Injil itu mempunyai penekanan berbeda terhadap orang Farisi. Itu berbeda-beda banget, Vi. Tergantung karakter mereka. Berbeda banget. Jadi orang Farisi itu nggak sepenuhnya jahat. Dan kalau kita lihat lagi tulisan dari Roland Danes, dia seorang profesor di University of Nottingham, dia berkata begini, orang Farisi itu adalah orang-orang yang they are good guys with bad press. Reputasinya yang jelek, padahal aslinya baik. Aslinya baik. Dan gimana ya? Kalau kita perhatikan tulisan-tulisan Injil, mereka cenderung kayak menyamaratakan semua orang Farisi. Iya sih. Kalian munafik, kalian segala macam. Padahal sebenarnya enggak. Yang diserang Yesus itu bukanlah orang Farisi secara menyeluruh, tapi beberapa kalangan-kalangan orang Farisi yang bertindak secara munafik. Dan dari kata-kata Yesus sendiri juga, Yesus mau menegaskan yang salah dari kalian adalah kemunafikannya gitu ya. Tapi bukan apa yang kalian pelajari dan ajari ke orang misalnya seperti itu. Jadi spesifik, tapi itulah manusia gitu kan ya. Kalau kita udah ngecap satu orang sesuatu yang negatif, kayaknya semuanya udah langsung negatif gitu. Nah, permasalahannya di sini adalah bahkan dunia cendekiawan Kristen juga seringkali menggunakan Farisi sebagai model yang kayak jelek gitu. Nah, semuanya berubah hanya sekitar tahun 70-an sebenarnya sama 80-an. Disitulah narasi-narasi para cendekiawan Kristen itu mengalami perubahan dari segi cara mereka melihat hukum Yahudi dan dari segi mereka melihat peraturan-peraturan Farisi. Mereka mengakui bahwa hubungan Yesus dan Farisi itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Kita sering banget kan bilang kan orang Yesus itu benci sama orang Farisi. Yesus itu menyudutkan orang Farisi. Tapi kalau kita baca keseluruhan Injil, ada beberapa keanehan yang bisa kita temukan. Contohnya, Yesus orang Farisi itu sering mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, termasuk ke Galilea. Tapi kalau kita lihat bukti-bukti sejarah, orang Farisi itu kebanyakan hidup bukan di Galilea. Berarti emang mereka sengaja ngikut gitu kan ya? Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa bisa ngikut? Kenapa mereka ngikutin Yesus? Kenapa mereka itu selalu bertanya apa yang Yesus ajarkan? Karena kalau lo lihat buku Matius dan juga buku Yohanes itu hampir semua ajaran-ajaran Yesus itu muncul dari pertanyaan orang Farisi. Oke, iya benar. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua oposisi itu selalu salah? Iya. Biasanya gitu, kan? Orang yang suka nanya, ini macem-macem banget sih, nggak setuju gitu ya. Karena kadang-kadang kita punya pemikiran, punya budaya itu di mana orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang duduk diam dan mendengarkan.
nurut-nurut aja. Iya, itu makanya kita punya antipati khusus terhadap orang Farisi karena mereka itu tidak masuk dengan framework pemikiran kita di mana kita pengen semua orang itu menerima ajaran Yesus dengan tenang, tanpa jawaban, baru tanpa sangkalan. Nah, ketika kita melihat dalam narasi bahwa orang Farisi itu selalu mempertanyakan, selalu menentang, selalu menguji Yesus, kita nggak nyaman sama itu. Ini menarik ya, karena di episode-episode sebelumnya kita sempat bahas mengenai Zakheus. Jadi kalau misalnya teman-teman Facebook mau lihat dulu episode Zakheus, boleh tolong dicari ya di channelnya Facebook. Di situ dibilang Yesus di beberapa ayat mencekam pemungut cukai karena mereka punya cara kerja dan juga mereka terlalu serakah gitu ya, menindas orang miskin demi kesenangan mereka atau kekayaan mereka. Tapi di sisi lain Zakheus kan pemungut cukai dan Yesus mau untuk personally mendekati dia gitu kan ya, karena Yesus bilang pekerjaan kita tidak mendefine atau menentukan siapa diri kita sebenarnya gitu. Tapi sayangnya Zakheus di awal itu seperti itu kan. Makanya dia berubah setelah bertemu Yesus. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh bahwa biarpun Yesus menegur, tapi dia sebenarnya selalu menjalin hubungan baik kok dengan orang yang ditegur. Dan hal yang sama juga berlaku kepada orang Farisi. Jadi fakta-fakta bahwa Yesus itu seakan-akan selalu bertengkar dengan orang Farisi, dia ada kebencian, terus juga dia dia itu selalu kayak orang-orang Farisi itu terlibat dalam persenggolan untuk membunuh Yesus. Ini adalah fakta-fakta yang harus pertanyaan-pertanyaan yang harus kita diskusikan pada saat ini. Nah, ini oke teman-teman, kita banyak sekali yang mau kita bahas di segmen berikutnya. Aku rasa salah satunya tentang aplikasinya ya. Zaman sekarang juga kadang kita menjudge orang dari apa yang terlihat di luar gitu ya. Padahal kita lupa bahwa kita harus meninggikan karakter baik daripada meninggikan popularitas yang buruk misalnya. Atau yang kedua tadi pendeta bilang tidak salah loh banyak bertanya gitu, malah dengan banyak bertanya kita bisa belajar banyak walaupun belajar dari orang Farisi gitu ya, karena mereka yang nanya duluan dan lain-lain lagi. Nanti kita akan bahas itu pendeta setelah yang satu ini. Tetap di Facebook. Masih login di Facebook, What's on your mind? Kita masih mau, jadi benar ya pendeta, kutipan atau pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Emang di Alkitab pun kita kurang mengenal orang Farisi, sampai cendekiawan Alkitab harus belajar dari sejarah dan juga pengetahuan yang lain, dan baru di tahun 70-an lah baru kelihatan bahwa ternyata orang Farisi nggak sejelek itu, dan juga walaupun ada jeleknya ya, kita harus mengakui fakta tersebut, tapi nggak sejelek itu, dan Yesus menjalin hubungan baik juga dengan orang-orang Farisi. Nah, aku mau mundur dulu nih. Tadi menarik pendeta bilang orang Farisi tuh awalnya munculnya dari mana sih? Tahu-tahu di perjanjian baru kita udah tahu aja ada kelompok Farisi gitu. Tadi kan lo bilang kan takkan nama kata sayang kan. Tapi biasanya itu ada lanjutannya tuh. Biarpun kenal belum tentu sayang. Bener gak? Tapi itu terakhir. Tapi pertanyaan adalah kenapa itu bisa terjadi? Kenapa biarpun kita udah kenal, kenapa masih belum tentu sayang? Ada banyak faktor kan pastinya kan. Kepercayaan terus apa lagi? Ya mungkin nggak cocok juga karakternya. Tapi ada juga aspek lain. Apa tuh? Yaitu di mana mungkin apa yang kita kenal itu tidak sesuai dengan apa yang kita kenal itu ternyata informasi yang nggak akurat mengenai orang tersebut. Pernah nggak? Pilah informasi. Iya, jadi misalnya nih, lo pernah nggak kayak kalau deketin cowok kan pasti kan lo pasti ada cari tahu kan, kayak waktu dulu lo sama dia kan pasti lo cari tahu juga kan. Ada nggak informasi yang lo terima tentang dia ternyata nggak betul? Nggak ada sih untuk. Nggak ada ya. Berarti enak baik-baik ya. Tapi aku emang tipe orangnya gitu kok. Aku nggak percaya omongan orang segampang itu kalau aku nggak lihat ataupun ngobrol langsung sama orang. Nah, menurut gue ini yang terjadi kepada orang-orang Farisi. Jadi kita kenal mereka. Tapi sayangnya informasi yang kita dapatkan itu bukanlah informasi yang akurat. Kenapa? Karena kebanyakan informasi yang kita dapatkan itu adalah informasi yang berlandaskan tradisi-tradisi. Ada prejudisnya namanya rabbinical tradition yang muncul jauh setelah kehancuran Yerusalem. Oke, itu jadi sekitar 70-80 tahun setelah kehidupan Yesus. Jadi ini masa-masa di mana cerita Alkitab nggak dicatat nih kan? Ada gap kan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Tapi kita justru ngambil sumber tentang Farisi kebanyakan ya dari udah terlalu lama banget, udah nggak dekat lagi lah sama kehidupan Yesus, sehingga kita melihat sosok Farisi itu berlandaskan pemberontakan Bar Kokhba di abad kedua.
Kenapa berontaknya tuh? Ya itu kan waktu setelah Yerusalem hancur, mereka tetap mau coba untuk ada independence, pergerakan independensi lagi. Nah, yang mau pemerintah bilang adalah dari mana salah satu orang cendekiawan berkata, A.J. Saldarini, data mengenai orang-orang Farisi itu sangat sedikit dan sulit untuk dievaluasi, sehingga rekonstruksi sejarah itu masih tidak akan pernah lengkap. Artinya apa? Ya seperti yang tadi dibilang, kebanyakan sumber sejarah kita mengenai Farisi itu bukan benar-benar dokumen sejarah, melainkan dari Injil. Atau dari omongan orang ke orang, generasi Yahudi tradisi gitu ya, tadi rabbinical tradition. Dan contohnya salah satu sumber lagi yaitu Josephus. Dan kalau kita mau jujur, Josephus bukanlah sejarawan yang benar-benar akurat. Dia menulis untuk Vespasian Dynasty sebenarnya. Jadi yang mau Pak Pendeta bilang adalah data kita nggak lengkap tentang mereka. Ya, jadi persepsi kita bahwa mereka adalah orang-orang munafik itu adalah persepsi yang bukanlah sejarah. Dan apa yang diberikan oleh perjanjian baru itu nggak rata-rata nggak pernah menjelaskan secara detail apa arti orang Farisi. Kalau Pak Pendeta langsung ke intinya aja ya. Sorry, Farisi itu berasal dari kata Ibrani perushim, yang artinya adalah separated ones atau yang orang-orang yang terpisah. Kenapa terpisah? Karena pada waktu dinasti Seleucus memerintah menyerang Yehuda dan Yahudi dan merebutnya dari dinasti Ptolemy. Kan agak sulit juga ya. Mereka itu memaksakan Helenisasi. Dan orang-orang Yahudi nggak suka, masa lo paksakan budaya Yunani ke kami. Terutama kan budaya Yunani itu kan identik dengan penyembahan berhala, dengan filosofi, dengan pemikiran-pemikiran. Maka muncullah apa yang disebut sebagai gerakan Hasidim. Dan mereka bersatu dengan Makabius untuk melawan penindasan dari Antiochus Epiphanes. Dan Hasidim inilah yang menjadi cikal bakal dari orang-orang Farisi. Jadi dalam kata lain, orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang berusaha untuk melawan proses Yunanisasi. Betul. Mereka adalah orang-orang yang kayak mereka pengen buat hukum itu relevan. Bahkan di tengah-tengah tekanan-tekanan budaya Yunani. Contohnya, jadi akibatnya apa? Pada waktu zaman Yesus itu, Yesus nggak bicara pakai bahasa Ibrani loh. Aramaik. Oke, kenapa? Karena daerahnya sih itu kan? Enggak ya? Karena pengaruh Yunanisasi yang begitu kuat sehingga bahasa Ibrani itu hanya menjadi bahasa yang tertutup untuk kayak waktu di gereja aja gitu. Kayak waktu di gereja doang. Untuk baca buku. Bahkan kebanyakan orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka nggak bisa bahasa Ibrani. Itulah sebabnya diterjemahkanlah buku yang disebut sebagai Septuagint atau 70 itu Alkitab orang Ibrani tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi kalau bisa udah dapat kan identitas mereka dari awalnya, mereka itu berjuang loh. Mereka berjuang untuk menjaga hukum Tuhan, mereka berjuang untuk menjaga identitas mereka sebagai umat pilihan. Tapi yang paling kerennya itu mereka berjuang untuk membuat iman Yahudi itu relevan bagi zaman mereka. Benar. Jadi walaupun dengan berkembangnya zaman, mereka sudah berada di penjajahan Yunani, mereka tidak mau lepas dari akar mereka, yaitu Yahudi mereka. Jadi gitu kayak sekarang lah, orang-orang Farisi itu kalau gue tarik ke ini ya itu orang-orang orang-orang kita konservatif, yang nggak nonton bioskop, yang nggak minum teh dan kopi. Oke, terus orang-orang Advent yang nggak nonton TV. Itu orang Farisi. Kalau kita mau tarik, inilah orang-orang yang berusaha menarik diri dan pergi ke country living untuk supaya mereka nggak terkontaminasi oleh dunia. Dan itu tidak salah. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Kenapa? Karena memang di sini ada kalau kita ambil bahasa modernnya clash of civilization atau apa clash ya? Kayak pertentangan kebudayaan. Di mana budaya kalau di waktu itu budaya Yunani itu perlahan-lahan menyerang budaya Ibrani. Kalau zaman kita budaya Amerika menyerang budaya Barat kepada budaya Timur, Indonesia, budaya Timur. Betul. Dan sekarang dengan penjelasan Pak Pendeta tadi, aku lebih mengerti kenapa orang Yahudi itu protektif gitu ya. Karena mereka berusaha survive dengan mereka punya nilai-nilai, dan mereka biasanya tipe-tipe orang seperti itu mereka akan lebih resisten terhadap kritik ya. Jadi kalau ada macam-macam susah mau berubah, susah mau adaptasi gitu ya. Jadi mereka lebih resisten terhadap kritik. Yang kedua adalah mereka akan lebih berhati-hati ketika mereka melihat ada ajaran-ajaran baru yang keluar dari ajaran-ajaran konvensional mereka.
makanya mereka nanyain Yesus terus gitu ya, kayak kesannya kayak diserang, tapi sebenarnya tidak menyerang. Iya, enggak, mereka cuma mau tahu aja apakah Yesus ini ajaran masih normal atau enggak. Atau tidak. Karena memang ya ajaran Yesus banyak juga kan yang memang di luar ajaran konvensional Farisi. Pada saat itu. Iya. Begitu. Alright, menarik. Dan setelah akhirnya menjadi sebuah kelompok yang established gitu ya, dengan mereka punya karakter, mereka punya kepercayaan. Sekarang aku pengen belajar lebih dalam lagi gitu ya. Sebenarnya apa sih yang mereka pegang, pendeta? Karakteristik orang Farisi itu kepercayaannya ini nih. Istilahnya doktrinnya lah. Kalau doktrin Advent kan ada ya. Kalau doktrin Farisi apa? Tadi Pak Pendeta lupa bilang bahwa rata-rata Farisi itu adalah bagian mayoritas waktu itu. Oh, mereka mayoritas. Mereka mayoritas. Oke. Jadi orang, kalau kebanyakan orang penganutnya itu adalah Farisi. Ini sama kayak Indonesia kebanyakan NU. Iya. Jadi kalau mereka nggak Farisi, otomatis mereka itu antara Saduki, Essence, atau orang berdosa. Atau Gentiles ya. Atau Gentiles, oke. Jadi gue coba jawab pertanyaan tadi pertama. Yang pertama adalah orang Farisi percaya bahwa ada dua hukum. Dua hukum? Ya. Yang pertama adalah hukum tertulis, the written law. Inilah written law itu adalah Tanakh atau Alkitab Ibrani, terdiri dari Torah, Taurat, Nevi'im, tulisan-tulisan nabi-nabi, nabi besar. Kalau dalam bahasa Alkitab kita itu kayak nabi besar, nabi kecil itu kayak kayak di Alkitab, Mika, Habakuk, Daniel. Terus yang terakhir ada Ketuvim. Ketuvim writings kayak Mazmur. Jadi Farisi percaya bahwa dalam written laws itu semuanya itu equals. Jadi nggak ada kitab yang lebih superior, semuanya itu equals. Taurat nggak di atasnya Mazmur gitu nggak ya? Enggak. Dan itu yang membuat mereka unik. Nah, tapi pada saat bersamaan mereka tahu bahwa tidak ada hukum yang bersifat abadi. Oleh karena itu, pada setiap zaman harus ada exegesis dan penafsiran tertentu agar sesuai dengan zaman tersebut. Dan inilah yang menjadi cikal bakal atas hukum kedua, yaitu hukum lisan. Atau hukum lisan itu ada dalam bahasa Yunaninya adalah paradosis. Jadi hukum lisan itu sebenarnya kayak gimana? Itu kayak fatwa lah. Kayak kebijaksanaan, policy gitu. Policy-nya. Atau contohnya hukum ke-6, jangan membunuh. Gimana cara lu supaya lu bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya kalau kayak kita hina-hina orang di sosial media. Itu boleh nggak? Atau itu bisa dikategorikan termasuk hukum ke-6? Kalau marah kan katanya. Ya, jadi itu contohnya, itu contohnya. Oke, jadi setiap rabi-rabi Farisi itu mempunyai interpretasi mereka masing-masing. Jadi ketika ditanya, guru apa sih arti hukum ke-7? Bisa beda-beda. Jadi dia bilang kalau guru yang ini interpretasinya ini, guru yang ini interpretasinya ini. Tapi aku mengartikannya sebagai ini. Itu makanya Yesus berkata, engkau telah mendengar. Ya kan, pernah nggak dalam itu? Tapi aku berkata kepadamu. Itu fatwa. Iya, jadi secara nggak langsung Yesus juga berbicara seperti orang Farisi. Karena mereka percaya bahwa ada hukum yang tertulis, ada hukum yang lisan. Itu yang pertama. Berarti menarik ya. Berarti Yesus dia menempatkan diri gitu ya dengan ajaran Farisi supaya mereka mengerti ya. Supaya mereka mengerti. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah purity. Oke. Kenapa purity? Jadi tadi kan Pak Pendeta harus ingatin lagi bahwa mereka itu kan hidup di tengah gempuran budaya-budaya Yunani. Jadi purity itu bagi mereka bukan saja untuk menjadi tahir, tapi gimana mereka itu bisa suci di tengah-tengah adat istiadat, di tengah tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Begitu. Itulah maksud mereka dari purity, supaya tetap murni ajarannya. Pantesan mereka cenderung eksklusif gitu Pendeta ya. Karena mereka mau menjaga nilai mereka yang turun-temurun tersebut. Jadi contohnya ya, contoh hukum purity, mereka itu nggak boleh masuk ke rumah orang berdosa. Kayak Zakheus itu. Itu kan secara, itu kan secara secara hukum tertulis kan nggak ada. Tapi secara lisan itu ada. Kenapa nggak boleh? Karena sebenarnya bukan karena mereka berdosa. Bukan karena mereka itu orang non-Yahudi, tapi karena mereka takut makan sajikan itu nggak sesuai dengan kepercayaan mereka. Jadi ketika Yesus datang ke dunia dan mengatakan aku tidak datang untuk meniadakan hukum, itu kan berarti Yesus menghargai hukum tertulisnya orang Yahudi. Tapi apakah dia mau meniadakan hukum lisannya gitu maksudnya? Nah, itu yang dia serang sebenarnya. Hukum-hukum lisan ini di mana kayak contohnya ya yang tadi makan di rumah orang, cuci tangan juga. Terus yang Yesus bilang kan lalat di
gelasmu itu kamu ini kan, Iya. tapi begitu ada tapi unta itu kamu telan. Oke. Itu bukan hukum tertulis, Iya. itu hukum lisan. Dan inilah Yesus nggak suka, karena hukum-hukum lisan ini, biarpun sebenarnya hukum lisan itu ditemukan supaya orang-orang Yahudi itu bisa Tertata, tertib gitu. bisa tertib dan bisa Iya. tetap hidup di tengah-tengah tekanan dari Helenisasi. Iya. Tapi justru hukum ini terlalu banyak dan itu membingungkan. Iya. Pernah nggak kayak lo sebagai orang Advent, orang Kristen kayak Iya. lu pergi ke pendeta satu, jawabannya ini, ke Beda. pendeta yang ini beda-beda. Iya. Jadi rancu gitu ya. Jadi rancu. Iya. Tapi dan inilah juga yang membuat Yesus itu berbeda. Kenapa? Karena dia selalu berbicara dalam absolut. Yes. Oke, jadi itu yang pertama, purity. Yang kedua adalah setiap orang Farisi itu percaya bahwa mereka itu harus menjaga reputasi. Oke, mereka terkenal sebagai orang yang terhormat, Iya. yang suci, murah hati, pilar masyarakat, Iya. berpuasa 2 kali seminggu. Padahal seharusnya hanya sekali setahun ini cukup, tapi ini 2 kali seminggu. Oke. Itulah makanya mereka mengikuti Yesus. Iya. Karena mereka tahu kalau Yesus ini berbicara nggak sejalan dengan apa yang mereka ajarkan. Itu merusak reputasi mereka sebagai orang Farisi. Benar juga. Oke, terus yang ketiga adalah mereka ahli hukum, dan yang keempat mereka itu memiliki kekuasaan sebagai anggota dari Sanhedrin. Oke. Hampir 2/3 dari orang Farisi itu dari Sanhedrin itu orang Farisi. Oh ya, baru gue perlu tekankan lagi ya, bahwa mereka ini bukan imam. Beda ya sama imam besar. Beda. Mereka sama bukan imam. priest. Mereka orang Oke. awam. Oke. Mereka orang awam, tapi mereka memiliki patokan dan kerinduan untuk hidup sebagai imam. Dan mereka bukan imam, tapi mereka biasanya guru-guru agama Iya. gitu ya. Tapi Iya. nggak sama itu. Biarpun guru, tapi mereka pengen untuk memiliki kesucian seorang imam. And that's a good thing. Iya. Bayangin kayak orang awam, tapi dia tuh pengen jadi kayak pendeta secara kerohanian. Itulah Betul. orang Farisi. Jadi standarnya tinggi, tapi demi menjaga standar tersebut, kadang-kadang sifat atau menjatuhkan orang. Iya. Misalnya jadi kayak kurang ramah dan lain-lain. Itu yang juga diserang sama Yesus gitu ya. Itu juga Kamu, senang sama Yesus. Luarnya maunya terhormat, tapi dalamnya kamu nggak seperti itu gitu ya maksudnya ya. Oke, itu kurang lebih secara garis besar ya. 4 tadi, purity, terus apa lagi tadi? Aku jadi lupa. Kemurnian, menjunjung tinggi reputasi publik, mereka adalah ahli hukum, dan juga mereka suka atau memang mereka memiliki kuasa. Mereka memiliki kekuasaan. Ya. Kuasa. Mereka memiliki kekuasaan, sama kayak anggota XCOM. Kan mereka memiliki kekuasaan. Biarpun mereka orang awam, tapi kepada extent tertentu itu mereka punya kuasa dalam menentukan sesuatu. Karena mereka dihormati sih ya. Iya. Oke, kita akan bahas lagi lebih lanjut, terutama tentang hubungan Yesus dengan orang Farisi secara pribadi itu seperti apa sih, gitu ya. Setelah yang satu ini, tetaplah di Facebook. Thank you teman-teman, masih di Facebook. Kita login kembali untuk membahas. Sekarang kita udah move on ya dari historinya, backgroundnya, apa sih yang menjadi kepercayaan orang Farisi. Sekarang kita mau lebih tekankan ke pendapat dan juga hubungan Yesus sendiri ke orang Farisi. Mungkin pertanyaan pertamanya teman-teman mikir nih, Yesus kan orang Yahudi, apakah Yesus orang Farisi gitu ya? Oke. Itu yang kayaknya paling seru sih itu. Dan tadi seperti kita bilang kan, bahwa memang rata-rata normatif pada zaman itu ya adalah ajaran Farisi. Mayoritas mereka. Bahkan di Sanhedrin terbagi menjadi 3. Ya, Sanhedrin itu penguasa, kan 70 penguasa. Ya, antara lu itu imam besar, golongan-golongan imam besar. Terus Farisi atau enggak Saduki. Imam besar, golongan imam besar, golongan Farisi, atau yang ketiga itu adalah para pangeran-pangeran dari setiap suku. Begitu, dan rata-rata itu ya mayoritas orang Farisi. Jadi apakah Yesus itu orang Farisi? Ada banyak fakta-fakta unik sih. Yang pertama, setiap kali Yesus melanggar paradosis, itu dia selalu ditegur. Contohnya ada nggak kayak yang lo ingat? Teguran-teguran orang Farisi kepada Yesus. Memetik gandum pada hari itu kan Sabat. memetik gandum. Nah, pertanyaannya, apakah orang Farisi lihat atau mungkin ada orang lain lihat baru dilaporin? Laporan sih. Bisa juga dilaporin, tapi yang kedua itu yang pertama ada yang laporin. Atau yang kedua bisa juga memang ada ada orang-orang yang diutus oleh Sanhedrin untuk mengawasi Yesus. Ikutin dia. Oke. Bisa jadi. Nah, kenapa dia tegur? Karena nggak sesuai paradosis tadi itu. Terus kenapa nggak sesuai ditegur?
merupakan kalangan mereka gitu Iya, karena memang ya menjatuhkan reputasi. Intinya gitu. adalah ya memang karena Yesus itu bagian dari mereka. Contohnya, kalau gue orang Filipin, oke, apakah gue harus mengikuti tradisi orang Jawa? Enggak kan karena gue orang Filipin. Iya. Tapi ya gue bakal ditegur kalau gue orang Jawa, tapi gue nggak hidup sesuai dengan ajaran orang Jawa. Jadi kalau kita mau lihat kayak kita backtracking lagi logikanya, Yesus ditegur karena dia itu bagian dari orang Farisi. Apa cuma fakta itu aja atau ada hal-hal lain benar? Kemudian yang waktu murid-muridnya, kok murid-murid kamu nggak puasa? Iya. Itu murid Yohanes Pembaptis yang nanya, murid-murid Yohanes Pembaptis yang nanya. Sedangkan kami puasa. Oke, jadi memang orang-orang Farisi itu berpuasa. Kayak tadi dibilang 2 kali seminggu. Bayangin 2 kali seminggu puasa, coy. Pokoknya ada banyak deh. Setiap kali Yesus itu berkata satu hal yang kontroversi, itu pasti komplain mereka. Karena mereka melihat Yesus itu sebagai bagian dari pergerakan Farisi. Kalau misalnya seandainya Yesus adalah Saduki, maka orang Farisi nggak terlalu mau ikut campur. Pasti dia nggak akan terlalu ikut campur. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah masih nggak Nikodemus panggil Yesus apa? Guru. Ya guru. Dan bukan Nikodemus doang loh. Orang kaya yang baik hati itu, orang kaya yang suka memberi itu kan dia panggil Yesus juga sebagai guru. Kebanyakan orang-orang Farisi kalau ketemu Yesus panggilnya guru. Jadi ada acknowledgement di situ. Ya mereka mengakui siapa Yesus, mereka mengakui bahwa Yesus itu memang punya validitas mengajar tertentu. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ajaran Yesus itu selaras dengan kepercayaan orang Farisi. Contohnya, kesetaraan Tanak. Kalau lu lihat khotbah di atas bukit, itu untayan-untayan ayat dari Perjanjian Lama. Semuanya itu dia kutip dari Perjanjian Lama. Dan Yesus itu selalu dia kutip dari Taurat, dia kutip dari Nevi'im, dia kutip juga dari Ketuvim. Ada setara. Dan hal ini sesuai dengan ajaran-ajaran orang Farisi. Kemudian kebangkitan. Yesus mengajarkan kebangkitan. Dan itu merupakan kepercayaan orang Farisi pada zaman itu. Berbeda dengan Saduki yang nggak percaya sama kebangkitan. Oke, yang terakhir adalah kerajaan Allah. Oke, kerajaan Allah. Malkut Adonai. Jadi ini tema yang besar loh dalam ajaran Farisi. Dan Yesus juga mengajarkan hal yang sama tapi dengan penekanan yang berbeda. Oke. Terus yang terakhir, Yesus juga mengajar seperti orang Farisi. Stylenya juga. Terutama cara dia untuk menyampaikan perumpamaan. Oke, jadi kalau lo baca tulisan-tulisan Shimei, terus rabi-rabi terkenal dan juga Hillel, cara mereka mengajar itu nggak jauh beda dari Yesus. Bahkan panggilan Yesus kan, Yesus dengan murid-muridnya kan Yesus yang panggil kan. Itu sama seperti yang dilakukan oleh Shimei sebenarnya. Samai atau kayaknya Samai atau Shimei, gue lupa. Pokoknya rabi yang terkenal pada zaman itu hampir sama. Dia juga melakukan hal yang sama. Jadi secara ajaran, dari teknik mengajar juga, teknik pemuritan, Yesus itu adalah seorang Farisi yang taat sebenarnya. Itu fakta ya pendeta, bukan itu fakta. Yesus mengadaptasi dengan lingkungan sekitar, jadi dia mirip-mirip gitu. Tapi kita juga harus ngerti ya bahwa untuk menjadi anggota Farisi itu beda kayak sekarang yang ada formulirnya, harus ada ide segala macam. Mereka itu lebih fleksibel. Tapi yang jelas adalah kita ketahui itu Yesus adalah bagian orang Farisi. Tapi kita nggak tahu ya apakah secara formal atau non formal, kita nggak tahu. Tapi semua yang ia buat itu kayak mencerminkan budaya-budaya dan kepercayaan orang Farisi. Kalau misalnya dibilang Yesus dia nggak mau hang out sama orang Farisi, itu benar atau salah? Di kitab Lukas 3 kali kok dibilang makan bersama. Bareng orang Farisi ya? Berarti dalam kehidupan sehari-hari walaupun dia menyerang ajaran dari orang Farisi karena tidak sesuai dengan maksud dari hukum Allah misalnya seperti itu, tapi dia tetap berteman gitu. Dia tetap berteman. Dia justru tetap baik kok sama orang Farisi. Dia makan di rumahnya Simon, dia sembuhkan Simon kan, biarpun nanti Simonnya kayak komplain gitu. Dan Yesus nggak pernah kayak punya antagonisme khusus terhadap orang-orang Farisi sampai di tahap-tahap akhir dari pelayanannya dia. Ini aplikasinya apa nih pendeta? Kayak zaman sekarang kan, kita cenderung mengikuti mayoritas di sosmed. Kalau ada satu yang dibully, oh ya emang nggak bener nih orang nih karena gini. Belajar dari cara Yesus memperlakukan orang Farisi, seharusnya kita gimana? Kita harus bisa lebih waras sih sebenarnya. Lebih waras. Bukan berarti kalau seseorang oposisi itu harus habis-habisan dikritik. Dan cara kita mengkritik juga harus berbeda daripada yang lain.
begitu. Kayak yang baru-baru ini kan kayak yang Edi yang Edi Mulyadi itu kan kayak justru kadang-kadang yang komen itu lebih parah daripada apa yang dia bilang loh. Oke. Tapi dan Yesus biarpun kadang-kadang dia juga awal negur orang Farisi itu agak keras juga. Agak keras. Tapi itu kebanyakan if you take it on face value kayak bandingin sama apa yang dia bilang sebelumnya itu seimbang. Yang dia serang itu bukanlah ajarannya. Tapi cara mereka hidup, cara mereka mempraktikkan kepercayaan mereka, bukanlah hukum tertulis. Tapi hukum lisan yang mereka tekankan. Terutama dari konsep yoke itu. Jadi setiap ajaran orang Farisi itu, setiap guru-guru itu dianggap sebagai yoke. Makanya Yesus bilang, my yoke is easy and light. Apa sih arti yoke itu? Gue lupa. Cook. Itu disebut sebagai cook. Oke. Itu makanya Yesus bilang cook yang kuberikan itu ringan. Karena memang secara hukum lisan saya nggak memberi, saya hanya meminta engkau untuk mengasihi satu sama lain. Nah, tapi itu bukan berarti Yesus meniadakan hukum tertulis ya, enggak. Yang dia serang itu adalah hukum lisan. Oke, berarti tadi satu udah clear ya, mispersepsi bahwa katanya Yesus tidak bergaul dengan orang Farisi itu salah. Itu gitu salah. Ya. Terus yang kedua tadi katanya Yesus ingin meniadakan hukum dari orang Farisi. Salah juga gitu ya. Karena Yesus menekankan hukum yang lisan itu cuman yang hukum yang tertulis. Iya, dan dia mensimplifikasi hukum lisan yang ada. Yes, betul sekali. Begitu. Itu dua ya. Sekarang yang lain. Katanya orang Farisi itu selalu salah karena emang banyak cerita-cerita mereka gitu kan ya, yang Tuhan menegur mereka menanyakan yang aneh-aneh kata pada zaman itu. Apakah mereka selalu salah? Mereka nggak selalu salah. Contohnya ada beberapa ajaran mereka yang benar, kayak kebangkitan. Iya, betul. Dan juga mengenai iman juga akan keselamatan. Banyak dari kita yang suka menganggap bahwa orang Farisi itu they achieve salvation by works, kayak keselamatan melalui dengan perbuatan. Tapi orang Farisi nggak percaya itu loh. Nggak percaya. Orang Farisi percaya bahwa keselamatan itu cuma ada oleh rahmat dan kasih karunia Tuhan. Tapi kelemahannya adalah bagi orang-orang Farisi, rahmat itu hanya diberikan kepada mereka yang menjadi bagian dari orang Farisi. Eksklusivity itu. Iya, pantesan. Jadi Yesus ingin menekankan bahwa salvation is for everyone gitu ya, bukan cuma mereka aja. Iya. Dan kayaknya gue perlu tekankan juga deh, bahwa orang Farisi itu bukan ansos. Bukan ansos ya. Yesus kan berkata kepada orang Farisi, pasti kan apa yang dia bilang, engkau pergi melintasi samudra, jauh-jauh untuk memuridkan orang yang dari Gentile. Tapi pada akhirnya mereka menjadi anak-anak neraka 2 kali lipat daripada engkau. Waduh. Jadi Yesus ya memang sih kalau dengar kan kayak kejam, tapi lu harus ingat bahwa awalnya Yesus itu memuji. You have missionary spirit. But your intent is not right. Kenapa? Karena kalian menganggap bahwa kebenaran itu bersifat eksklusif ke satu golongan. Berarti orang Farisi menginjil juga ya? Dia punya sistemnya. Maksudnya mereka mau mempermuridkan orang lain. Orang Yahudi pada zaman itu memang menginjil, dan kebanyakan penginjilan Kristen nantinya itu akan dilandaskan pada sinagoga-sinagoga yang telah dibuka oleh gerakan Farisi itu. Betul. Malah sampai setelah Yesus mati pun di Kisah Para Rasul, Paulus juga masih adopt sistem yang sama kan? Masih ada sistem yang sama. Dia ke sinagog, lalu ada lagi kumpulan di rumah-rumah. Itu kan Yahudi banget. Memang. Oke. Sekarang yang terakhir, ada persepsi bahwa orang Farisi tidak akan diselamatkan gitu. Menurut gue pribadi enggak sih. Bukan, ya? Justru kalau kita melihat kitab Kisah Para Rasul yang merupakan lanjutan dari kitab Lukas, orang-orang Yahudi itu kayak Gamaliel itu yang membela murid-murid nantinya. Dan akan ada begitu banyak orang Farisi yang bergabung dengan gerakan Kristus, termasuk Paulus yang gede ya. Yang Paulus. Jadi mereka juga diberikan Yesus kesempatan untuk bertobat gitu ya. Bukan berarti Farisi ya udah dead end. Nggak ada lagi. Jadi ada kesempatan juga kok, bahkan kepada orang-orang Farisi. Oke. Sekarang aplikasinya mungkin yang tadi satu aku mau lihat kan tentang mispersepsi orang di sosial media, lalu ada bully-bully seperti itu ya. Terus yang kedua, kalau teman-teman kita di gereja misalnya, dia orangnya kritis, suka bertanya, dan kadang kita mau menjauhi dia gitu ya. Alasannya karena kita nggak bisa jawab kah, atau nyusahin gitu kan ya, atau diskusi yang lagi enak-enak terus tiba-tiba moodnya jelek. Harusnya perlakuan kita kepada mereka seperti apa? Kita mungkin harus punya keberanian untuk mengkonfrontir mereka. Dari gue pribadi, dan kita juga harus sabar dengar semuanya. Yesus ya sabar, masa kita nggak sabar?
Itu kan. Betul. Dan kita nggak bisa menganggap ya karena mereka banyak tanya jadi mereka itu ragu orangnya segala macam. Justru Yesus selalu menanggapi loh pertanyaan orang Farisi. Itu selalu Betul. karena dia tahu itu bisa jadi learning experience untuk orang-orang yang mendengarkan juga. Benar. Dan juga orang kadang bertanya nggak selalu harus vokal. Iya. Mereka punya pertanyaan, akhirnya mereka renungkan dan itu jadi khotbah. Termasuk khotbah-khotbah yang kita suka dari speaker yang wah-wah gitu kan. Iya, Itu karena betul, mereka betul. punya critical thinking ya kan, untuk berpikir berbeda dari yang biasanya. Jadi ada pelajaran baru yang bisa kita dapatkan. Kira-kira apa lagi pendeta aplikasinya? Kayak gue bilang tadi kan kayak gerakan Farisi itu ya itu mirip banget sama gerakan konservatif pada zaman ini. Umat sisa pada zaman Umat ini. sisa pada- Dan kita memang harus akuin bahwa orang Farisi pada saat itu memang pada kondisi yang terjepit. Mereka tertekan oleh budaya Helenisasi atau Yunani dengan semua dewa-dewinya, dengan semua filosof-filosof asingnya. Dan Farisi itu adalah gerakan untuk membela identitas mereka. So is it a bad thing? Kalau menurut gua enggak. Enggak. Jadi satu sisi ya, terkadang kita terlalu anti sama Farisi. Dan kita juga anti banget sama orang-orang yang country living, yang konvensional katanya. yang vegetarian, yang segala macam. Ternyata vegetarian berarti. Gue vegetarian. Kadang gue gimana gitu, kadang-kadang gue belum ngomong apa-apa nih. Iya. Terus tiba-tiba apa gunanya vegetarian kalau suka marah-marah? Padahal gue belum ada ngomong apa-apa. Nggak marah-marah juga gitu ya. Jadi kayak ya lebih baik gue kayak gini lah, liberal, hahi, kerja yang penting gue dekat sama Tuhan. Padahal gimana ya? Fakta bahwa mereka itu konservatif bukan berarti mereka itu negatif. Iya. Begitu. Betul. Jadi jangan berikan label munafik kepada orang-orang yang kita nggak sukai. Karena satu hal gitu ya, Iya. bukan berarti semuanya jadi. Dan kalau kita mau jujur, orang milenial suka banget kan untuk be yourself gitu kan. Be yourself Bener di nggak? sosmed, nanti di kehidupan nyata beda lagi. Begitu. Dan memang ya kalau gue pribadi, orang mana sih yang bisa 100% apa adanya? Kan nggak ada. Betul. Well, all of us have our certain degree of hypocriteness. Kecenderungan untuk menjadi orang munafik itu pasti ada. Iya, betul. Pasti ada, mau kepada orang tua, mau kepada pacar juga segala macam. Nggak pernah dari kita yang apa adanya. Kenapa? Karena begitu kita apa adanya, orang-orang malu gitu malu kan, ya. atau takut. Iya. Begitu. Dan itulah yang orang Farisi hadapi saat itu kan, waktu Tuhan Yesus menegur, menjelaskan yang benar apa, dan membuka dosa mereka, ya kan mereka pasti malu. Pasti mereka takut reputasinya jatuh juga gitu kan. Iya, Jadi dan itu apalagi mereka ini kan orang-orang yang menjaga reputasi banget kan. Tapi perhatikan, mereka itu baru bertobat setelah kebangkitan Yesus. Kebanyakan. Karena itu salah satu doktrin yang mereka percayakan kan ya. Oke, kalau untuk pertanyaan seperti ini, sepertinya Yesus menghadapi ajaran-ajaran baru, dia santai aja tuh, pendeta. Sementara kita ada misalnya, ini doktrinnya berbeda, langsung dicap, gitu ya. Ini doktrinnya berbeda, langsung dicap gitu. Tapi apa sikap yang bisa kita pelajari dari Yesus menghadapi banyaknya ajaran atau kepercayaan orang-orang lain dari caranya menanggapi orang Farisi gitu? Perlukah kita pelajari juga? Dia kayaknya tetap menjalin hubungan sih yang pertama. Hubungan ya, daripada intellectual talk gitu ya. Iya, itu yang pertama. Dan yang kedua, I think dia tuh langsung mengarah kepada permasalahan utamanya, yaitu dosa. Begitu. Obsesi mereka untuk terhormat, untuk terpandang. Dan memang orang-orang Farisi itu memang orang-orang terhormat. Contohnya kayak di sinagoga itu, Yesus bilang bahwa mereka itu duduk di kursi Musa. Banyak dari kita berpikir frase kursi Musa itu ada satu hal yang simbolikal. Tapi bukti-bukti arkeologi memang ada kursi Musa di sinagog itu, memang ada, dan kursi Musa itu di-reserve untuk para kaum Farisi. Itu uniknya. Nah, jadi mereka itu terhormat. Jadi ketika ada Yesus yang muncul dengan pandangan yang radikal, yang sedikit berbeda, otomatis mereka harus jaga dong. Mereka harus jaga dogma mereka, ajaran mereka. Jadi respons mereka itu normal dengan semua pertanyaannya. Nah, tapi pertanyaan apakah mereka juga terlibat dalam pembunuhan Yesus, itu agak kompleks sebenarnya. Agak kompleks. Susah karena menurut Lukas enggak. Menurut Lukas enggak. Ya, jadi yang berkomplot itu Saduki, Herodian, dan juga imam besar. Begitu. Yang lebih anti Yesus. Oke, di akhir dari pembahasan kita mungkin kita mau take satu atau dua pelajaran yang kita ambil personally ya pendeta ya, sebagai pendeta muda Yohanes Naga, sebagai aku Wiveta Inarai. Apa yang kita ingat dari pelajaran mengenai mispersepsi dari
Yahudi, Farisi. Pendeta dulu boleh? Ya kalau gue pribadi, it's okay to live a righteous life dengan membangun tembok pagar antara kita dan dunia. Kadang-kadang kita melihat pagar sebagai satu hal yang negatif, tapi kayak dibilang dalam film Fences, Denzel Washington, dia bilang the fences are there to protect us, to set boundaries. Tapi jangan sampai ini yang menjadi penghalang bagi orang lain untuk selamat. Betul. Begitu. Dan itu kelemahan utama orang Farisi. Benar. Mereka jaga prinsip, tapi mereka biarkan identitas itu yang menjadi sumber keselamatan. Kalau kamu orang berdosa seperti pemungut cukai, seperti pelacur, kamu itu nggak bisa selamat. Karena kamu bukan bagian dari kami. Itulah mengapa dalam fase kedua dari pelayanan Yesus itu dia menggunakan waktu begitu banyak untuk menjangkau Am Haares, atau kayak orang-orang berdosa deh kalau gue nggak salah. Am Haares. The forgotten. Iya. Oke, kalau dari aku pribadi yang tadi mengena dalam hati adalah bagaimana sikap Yesus meladeni mereka gitu ya, yang dicap udahlah ngapain ngabisin waktu sama orang-orang aneh gitu ya, yang udah nggak bisa diubah lagi cara pikirnya gitu. Yesus tetap mengasihi, makan bareng gitu ya. Zaman sekarang mau nggak sih makan bareng sama musuh atau sama orang yang suka mengkritisi kita, kan susah gitu ya. Tapi Yesus tetap lakukan itu karena dia tahu dia juga mau menyelamatkan mereka gitu ya, dan mereka juga masih bisa berubah gitu. Jadi kepada teman-teman yang mungkin ada teman yang suka nanya-nanya aneh gitu ya, semoga ini bisa menguatkan kita bisa berdoa supaya kita menjadi lebih seperti Yesus gitu ya. Amin. Oke, teman-teman sekalian, kita akan berdoa bareng. Pendeta boleh tolong doakan teman-teman Facebook supaya jadi orang nggak menghakimi, lebih mengayomi gitu ya, seperti Yesus. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu. Kami telah belajar banyak mengenai orang Farisi. Terlepas dari obsesi kami untuk menjatuhkan orang-orang yang munafik, Tuhan. Ajarlah kami untuk melihat orang-orang Farisi sebagai bagian dari iman kami. Dan mengakui bahwa semua dari kami adalah orang-orang munafik yang selalu menggunakan standar kami untuk menghakimi mereka yang berbeda. Biarlah kasih-Mu mengalir, mengubahkan persepsi kami dan membuat kami satu dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi gimana teman-teman, mau add friend orang Farisi di Facebook kita pada hari ini? Semoga mau ya, karena Yesus aja mau jadi teman mereka. Sampai ketemu lagi di segmen dan episode mendatang. Kalau misalnya ada ide, pengen dong belajar tentang siapa gitu ya, supaya bisa ditambahin ke Facebook kita, silakan komen di video ini supaya kita akan bahas mereka next time. Dan terakhir, ikuti Facebook dan juga Hope Channel Indonesia di sosial media biar kita jadi temenan juga di dunia nyata ini. Terima kasih, kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Bye-bye.